Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Kita melanjutkan paparan yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang harmoni sosial. Kita sudah sampaikan 3 hal yang merusak harmoni sosial, dan pada pertemuan ini kita akan sampaikan 3 pilar harmoni sosial yang lain yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-12. 3 pilar berikutnya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian akan berbanyak sangka. Maksudnya adalah al-dhannu sayyi', yaitu sangkaan yang negatif, sangkaan yang jelek. Apa alasannya? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian dari dhann, sebagian dari prasangka itu adalah ithmun, dosa. Itu satu. Artinya kalau kita menginginkan hadirnya harmoni sosial dalam kehidupan sosial kita, maka pastikan setiap individu Muslim ia harus menanggalkan sikap negatif, yaitu bernegatif tinggi, yaitu sultan. Untuk selanjutnya, apa yang harus dia lakukan adalah menggantinya dengan husnul dhan, berbaik sangka kepada saudaranya. Kenapa su'udzon itu dilarang? Karena su'udzon itu dia akan melahirkan sifat dan perangai yang buruk. Satu di antaranya orang-orang yang su'udzon, biasanya dia akan cenderung melakukan upaya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dan itu sekaligus merupakan hal yang terlarang pada lanjutan surat Ayat 12. Allah katakan, wala tajassasu, jangan kalian menginteli. Nah, tradisi menginteli, orang ingin mengetahui semua yang dilakukan oleh saudaranya. Biasanya ada motifnya. Motifnya itulah yang nanti akan melahirkan perangai-perangai yang buruk. Satu di antaranya bahwa tajassus itu akan menjadikan ketidaknyamanan individu-individu yang ada sekitar orang yang punya sifat itu. Kenapa tidak nyaman? Karena setiap orang ingin privasinya terjaga dengan baik. Sementara orang-orang yang memiliki sifat tajassus, suka menginteli, ia ingin mengetahui semua karakteristik, semua sifat, semua perbuatan yang dimiliki oleh saudaranya. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man satara mu'minan satarahu yaumil qiyamah. Siapa orangnya yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya kalau pada hari kiamat. Jadi ini tentunya kontradiktif dengan apa yang secara ikhbari Rasulullah SAW menginformasikan bahwa orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau buka aib saudara kamu dengan cara engkau melakukan tajassus, dengan cara engkau mencari-cari aib saudara kamu. Tapi justru yang harus dilakukan tidak tajassus, tapi tafahum, menghadirkan pemahaman terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya, sehingga apa tidak muncul kemudian sikap negatif thinking. Dan yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah sebagian kalian itu berghibah pada sebagian yang lain. Ghibah adalah ketika seseorang menyebut keburukan atau aib saudaranya, dan memang itu sesuai dengan fakta. Itu saja kita tidak boleh menyebutnya kepada saudara kita.
Apalagi kalau kemudian ternyata fakta menunjukkan bahwa apa yang ia bicarakan kepada saudaranya terkait dengan aib orang lain itu tidak benar. Maka itu lebih fatal lagi, lebih parah lagi, statusnya tidak hanya ghibah, akan tetapi statusnya, grade-nya naik. Ia akan menjadi orang-orang yang memfitnah. Fitnah masyhur, Al-Quran mengedukasikan kepada kita agar kita menjauhinya karena fitnah itu asyaddu minal qatl, dia lebih kejam dari pembunuhan. Maka pastikan kita semua yang menginginkan hadirnya masyarakat yang harmonis, masyarakat yang kondusif, kita harus menegakkan 3 pilar, yaitu 1. Berhusnudzan kepada Allah. 2. Memahami apa yang dialami oleh saudara kita, jangan bertajasus. Satu lagi adalah jangan berghibah, tapi tradisikan dan ganti ghibah ini dengan apa yang disebut dengan tanasuh, yaitu saling menasihati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.